yaitu adanya banyak sekali potongan-potongan tubuh manusia pada dinding-dinding gua. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih untuk kalian yang baru gabung di channel aku. Semoga video-video aku dapat menghibur teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara-suara kodok ya, kebetulan di sini habis hujan, jadi mohon maaf kalau suaranya nggak bisa diredam. So, langsung aja di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah keluarga yang beranggotakan 48 orang. Cukup banyak ya anggota keluarganya, di mana seluruh keluarga tersebut melakukan hubungan sedarah atau incest. Selain itu, keluarga ini juga merupakan keluarga kanibal dengan korban terbanyak di dunia. So, gimana kisahnya? Langsung aja kita mulai. Tokoh utama di balik kisah ini adalah seorang pria bernama Alexander Sauni Bin, atau yang biasa dipanggil Bin, yang lahir pada tahun 1500 sampai 1600-an di Skotlandia. Bin ini adalah dalang di balik hilangnya 1000 lebih orang. Sauni Bin ini adalah anak dari seorang penyamak kulit atau yang tukang masak kulit seperti itu, yang tinggal di daerah Ayrshire, Skotlandia. Kisah mengenai hidup Sauni Bin ini tidak terlalu banyak diketahui, namun beberapa sumber mengatakan bahwa Sauni Bin hidup di masa pemerintahan Jacobo ke-6 dari Skotlandia. Bin yang sejak kecil sering mendapatkan kekerasan dari ayahnya, saat ia bertumbuh dewasa mencoba untuk menjadi anak yang berbakti dengan cara ikut melakukan pekerjaan ayahnya. Namun Bin yang sedari awal memang tidak terlalu menyukai pekerjaan itu, akhirnya Bin yang mulai bosan menyesuaikan diri dengan keluarga dan masyarakat, tak lama kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Agnes Douglas. Bin yang kemudian menjadi dekat dengan Agnes memutuskan untuk menikahi Agnes. Namun setelah pernikahan itu, Bin harus meninggalkan kota dikarenakan reputasi Agnes yang buruk di masyarakat, di mana masyarakat berpikir bahwa Agnes itu adalah penyihir karena terlibat dalam pengorbanan manusia dan bersekongkol dengan setan. Itu menurut sudut pandang masyarakat. Bin yang kemudian setelah menikah dengan Agnes tidak lagi memiliki pekerjaan dan harus berpindah ke kota lain, akhirnya mencoba bertahan hidup dengan cara merampok siapapun yang mereka temui di jalan. Bin yang pada saat itu hanya merampok korban, akhirnya mulai mencoba untuk mencicipi daging manusia untuk pertama kalinya, dikarenakan Agnes menyarankan kepada Bin untuk memakan daging manusia tersebut agar mereka dapat bertahan hidup karena kondisi makanan yang sulit untuk mereka pada saat itu. Agar tidak menarik perhatian warga, Bin membuat skenario seakan-akan korbannya itu adalah korban dari binatang buas. Jadi Bin mencabik-cabik mayat tersebut agar warga itu tidak curiga bahwa itu adalah tindakan dari manusia. Setelah menghabiskan beberapa bulan dalam pelarian karena reputasi Agnes yang buruk itu tadi, akhirnya Bin mencoba untuk menetap di kota Ayrshire Selatan dekat dengan Ballantrae. Di tempat itu mereka menemukan sebuah gua, di mana gua tersebut cukup tersembunyi dikarenakan pintu gua itu menghadap ke laut dan hanya terlihat pada saat air laut turun dan akan hilang kembali pada saat air laut pasang. Jadi mereka menganggap tempat itu sebagai rumah atau tempat tinggal yang paling aman untuk mereka, mengingat tindakan mereka itu tadi yang suka melakukan tindakan kriminal dan memakan korbannya. Setelah beberapa lama, Agnes dan Sauni pun memiliki keturunan
yakni 14 orang anak, di mana 4 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Karena ada banyak manusia atau ada banyak keluarga yang harus diberi makan oleh Bin, akhirnya keluarga Bin tersebut memutuskan untuk melakukan tindakan perampokan serta pembunuhan korbannya itu tadi dengan cara berkelompok. Jadi keluarga Bin yang jumlahnya cukup banyak tersebut menghadang dan menyergap para korbannya untuk kemudian dirampok dan tubuh mereka dibawa ke gua untuk selanjutnya dimakan oleh keluarga mereka bersama-sama. Setelah beberapa lama, pembunuhan dan perampokan korban dari Sauni Bin yang semakin banyak dan membuat keluarga Bin semakin terisolasi, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan keturunan mereka dengan cara incest. Jadi anak-anak dari Sauni Bin ini dipasangkan satu sama lain, yang kemudian dari hasil incest tersebut Bin memiliki 14 cucu perempuan dan 18 cucu laki-laki. Dalam kehidupan Sauni Bin yang terisolasi tersebut dan tempat tinggalnya yang cukup sulit untuk dijangkau oleh warga, membuat kelakuan Sauni Bin ini tidak pernah diketahui oleh warga sekitar. Jadi selama penemuan mayat tersebut, warga masih mengira bahwa korban-korban itu adalah korban dari binatang buas. Jumlah keluarga dari Sauni Bin yang semakin banyak tersebut, yang saat itu jumlahnya sudah mencapai 48 orang, akhirnya membuat tindakan dari keluarga Sauni Bin ini dalam merampok dan membunuh korbannya semakin mudah. Karena jumlah mereka yang cukup banyak tersebut, mereka dapat dengan mudah menyergap mangsanya. Bahkan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, korban dari keluarga Sauni Bin ini sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan kebanyakan dari korbannya itu adalah orang luar atau turis yang berlibur ke Skotlandia itu. Tubuh dari para korban Sauni Bin ini biasanya akan langsung dimakan oleh keluarga Sauni Bin, atau kadang juga mereka asapi atau mereka keringkan untuk mencegah pembusukan. Sedangkan untuk organ-organ dalam atau bagian tubuh yang tidak bisa dimakan akan mereka buang ke laut. Akhirnya setelah beberapa lama, karena tingginya kasus orang hilang di daerah tersebut membuat warga sekitar curiga akan adanya pembunuh berantai. Warga yang mulai curiga tersebut kemudian mencari siapa dalang dibalik hilangnya turis atau warga asing yang berlibur ke Skotlandia tersebut. Bahkan para warga yang saat itu mulai menemukan potongan-potongan tubuh manusia yang sudah bercampur bumbu semakin curiga akan keberadaan pembunuh berantai tersebut, mulai melakukan pencarian besar-besaran. Bahkan mereka juga melakukan pemburuan dengan melibatkan kepolisian. Bin dan keluarganya yang merasa aman selama tinggal di gua tersebut karena akses gua yang sulit jika dilihat dari luar, karena orang juga tidak mengira bahwa ada seseorang yang hidup dalam gua tersebut, akhirnya saat itu belum bisa tertangkap. Dan karena upaya pencarian dari para warga tersebut tidak membuahkan hasil, proses pencarian pun sempat dihentikan. Setelah pencarian tersebut dihentikan, akhirnya keluarga Bin kembali melakukan penyergapan pada para korban-korbannya, dan sampai pada suatu malam di mana keluarga Bin menyergap sepasang suami istri yang saat itu baru pulang dari festival. Penyerangan atau penyergapan yang dikiranya keluarga Bin itu akan mudah karena jumlah mereka yang lebih banyak tersebut, ternyata salah mengira, di mana suami dari pasangan itu ternyata memiliki skill bela diri yang bagus, dan saat itu si suami juga sedang membawa pedang serta pistol. Keluarga Bin yang saat itu hanya bisa menyergap dan menyerang para korbannya merasa kesulitan atas perlawanan dari suami
pasangan tersebut. Sehingga si suami pun akhirnya berhasil kabur dari penyergapan keluarga Sauni. Si suami yang saat itu sudah berhasil kabur sempat dikejar juga oleh anak-anak dari Bin. Namun dalam pelarian tersebut si suami bertemu dengan sekumpulan warga yang saat itu juga baru pulang dari festival. Anak-anak Bin yang saat itu mengejar si suami akhirnya panik setelah melihat si suami bersama dengan warga. Anak-anak dari keluarga Bin pun kemudian melarikan diri, dan saat itulah para warga mengejar dan mengikuti anak-anak Sauni sampai ke tempat persembunyian mereka. Warga yang saat itu sudah mengetahui tempat persembunyian dari keluarga Sauni Bin akhirnya melaporkan temuannya tersebut ke pihak berwenang yang ada di kota Glasgow, atau saat itu adalah kota terbesar di Skotlandia. Kemudian Raja James pertama yang mengetahui tentang cerita keluarga Sauni Bin tersebut penasaran dan akhirnya mengirimkan 400 orang pasukan dan anjing pelacak untuk mencari gua tempat persembunyian keluarga Sauni itu. Betapa terkejutnya para pasukan kerajaan setelah berhasil memasuki gua Sauni Bin, di mana mereka menemukan pemandangan mengerikan, yaitu adanya banyak sekali potongan-potongan tubuh manusia pada dinding-dinding gua. Selain itu juga terdapat beberapa baju, pakaian, perhiasan, serta tulang belulang dari para korban. Sempat terjadi perlawanan pada saat pasukan tersebut menangkap keluarga Bin, namun tentu saja keluarga Bin kalah karena jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Kemudian keluarga Bin tersebut dibawa ke penjara di kota Edinburgh yang saat itu merupakan kota terbesar kedua di Skotlandia. Pihak berwajib yang saat itu sempat kebingungan memutuskan hukuman apa yang kira-kira pantas untuk keluarga Sauni ini, kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman mati dikarenakan tindakan keluarga Sauni Bin tadi yang sudah sangat-sangat keji dan tidak manusiawi. Keesokan harinya 27 orang pria dari keluarga Sauni Bin ini dieksekusi dengan cara dipotong tangan dan kakinya, kemudian dibiarkan begitu saja sampai kehabisan darah dan mati. Dan hukuman untuk para wanita dari keluarga Sauni Bin tersebut adalah awalnya mereka dibiarkan untuk menonton dan melihat saat pria dari keluarga mereka tersebut dieksekusi mati. Setelah mereka mati, para wanita tersebut dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup sampai mati. Setelah kita mengingat kembali tentang kekejian dan kengerian dari keluarga Sauni Bin ini, tentu saja hukuman tersebut masih kurang pantas mengingat kekejian mereka dalam mengeksekusi korban-korbannya. Namun saya masih merasa bahwa kesalahan terbesar tetap dimiliki oleh Sauni dan Agnes, dikarenakan mereka yang saat itu sudah pernah hidup layaknya orang biasa dan tahu bagaimana bekerja, bagaimana bertahan hidup. Itu seharusnya mengajari anak-anak mereka tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertahan hidup, bukan dengan cara menyerang dan memakan orang lain. Nama dari Sauni Bin ini juga sempat muncul pada film anime Attack on Titan, di mana Sauni Bin digunakan untuk menamai dua raksasa yang suka memakan manusia, yaitu Sauni dan Bin. というわけで、その一族を率いた男の名前をお前たちに授けようと思う。お前がソニー、お前がビーンだ。でも安心して、私はお前たちを死刑になんてしないから。よろしくね、ソニー。ビーンもよろしく。
Berikut kisah tentang keluarga Sauni Bin yang merupakan keluarga kanibal terbesar dan korban terbanyak di dunia. Semoga kisah ini menghibur para pendengar semua, dan dukung channel aku terus dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!